Program pengungkapan sukarela dari KP2KP Prehari akan kita bahas di pagi hari ini. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya Pak Apri kita sudah ada menyentil-nyentil gitu ya, cuman secara global gitu ya, senggol-senggol rame aja gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas secara detail ya bagi pendengar setia Tuntung Pandang FM. Kita akan mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan program PPS itu. Nah, terus apa saja yang menjadi kriteria yang harus diungkap ya? Apakah apa gitu yang diungkapnya ini ya? Nah, kasus atau apa gitu ya? Jadi ya ini mungkin masih awam ya bagi para pendengar kita. Nah, lalu sampai kapan nih program PPS ini berlangsung? Ya, silakan Pak Aprianto. Iya, terima kasih Bunda Deli. Dan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang kami cintai, para pendengar Radio Tuntung Pandang. Jadi kita mau menyampaikan terkait dengan program pengungkapan sukarela atau biasa disebut PPS. Nah, ini nih sebenarnya kelanjutan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty dulu tahun 2016-2017. Di program ini pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakan yang selama ini belum terpenuhi secara sukarela. Jadi melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Istilahnya kalau dulu kita nebus harta gitu. Jadi nebus harta untuk kita tebus agar perpajakan yang lalu-lalu sudah terlewati yang mungkin belum dilaporkan, tidak kita tidak kita penuhi perpajakannya dulu. Nah, program ini memang berlaku dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni. Jadi ini udah tinggal menghitung hari. Tinggal lagu Krisdayanti. Menghitung hari. Jadi udah tinggal menghitung lagi hari. Lah, dasar dari program ini yaitu dasarnya dari harta. Jadi harta yang belum diungkap. Jadi harta yang belum diungkap baik yang dulu ikut tax amnesty maupun yang dulu yang tidak ikut tax amnesty. Jadi harta yang belum diungkap silahkan diungkap di program PPS ini. Nah, Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya akhir-akhir ini sudah mengirimkan surat. Sudah mengirimkan banyak surat cinta, baik lewat langsung atau lewat email. Kadang-kadang kita cuman yang dicintani kadang tidak terbaca. Kadang-kadang atau bos enggak membaca sengaja. Kadang-kadang kayak disurati cinta tapi dibiarkan gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan nih judulnya. Lagu-lagu. Jadi kita sudah menyurati wajib pajak terkait dengan data-data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang mulai tahun 2017-18 Direktorat Jenderal Pajak sudah mengumpulkan data-data perbankan, data-data kepemilikan tanah, data-data dari dealer mobil itu sudah masuk di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dari data-data tersebut kita sampaikan ke wajib pajak untuk menyampaikan kalau memang data-data tersebut belum dilaporkan di SPT tahunan, maka bisa diikutkan di program pengungkapan sukarela ini. Nah, program ini menyasar kedua sasaran, Bunda. Jadi untuk wajib pajak yang dulunya ikut tax amnesty, namun dulunya belum seluruhnya diungkapkan, silahkan diungkapkan. Nah, yang kedua memang untuk wajib pajak orang pribadi, baik yang dulu ikut atau tidak gitu. Baik. Apa saja tadi Pak yang menjadi sasaran ini barangnya ada kriteria harga atau kriteria taksiran atau apa gitu yang bisa memaparkan PPS yang harus diungkap ini. Jadi yang diungkap adalah semua harta, tapi data yang kami miliki biasanya itu terkait dengan rekening. Rekening bank, terus kalau enggak data-data agunan. Yang diagunkan gitu, terus data-data persediaan wajib pajak, data-data pembelian properti, pembelian mobil itu dari data dari pihak-pihak ketiga.
Nah, ini sebenarnya tinggal disandingkan Oke. ke SPT tahunan yang sudah dilaporkan. Kalau memang data-data tersebut belum masuk, ya silahkan untuk diikutkan program pengungkapan sukarela ini. Oke. Ini misalnya pembelian mobil ya Pak ya, pembelian Iya. mobil. Mobil ini kan kita sudah ada pajak pajak apa sih itu namanya? Pajak mobil ya. Yang STNK, apa ya? Oh, pajak kendaraan. Iya. Nah, apakah juga di dalam rangka PPS ini dia akan mengungkap kembali ini mobil yang seperti apa nih kriterianya? Grand Livina kah atau Iya. Jadi Iya, jadi iya. kita membedakan antara pajak kendaraan dengan PPh. Jadi Oke. intinya gini Bunda. Kalau pajak kendaraan memang dibayarkan tiap tahun, PPP tiap tahun Oke. itu masuk ke pajak daerah. Kalau kendaraan itu masuk ke pajak provinsi, kalau Oke. PPP masuk ke kabupaten. Nah, terkait ini sebenarnya pada dasarnya kita dari DJP itu hanya terkait dengan PPh, pajak penghasilan. Nah, Oke. yang dikenakan sebenarnya kalau kewajiban perpajakan secara umum dikenakan atas penghasilan. Penghasilan. Nah. Iya. Kaitannya dengan mobil tadi. Nah, kaitannya Iya. dengan mobil gini, penghasilan itu kalau sudah dipajakin nggak masalah, mau Iya. dipakai beli apapun nggak masalah. Oke. Tapi kalau penghasilan ini belum dipajakin, penghasilan kan kita gunakan, Oke. kita pakai untuk biaya hidup, untuk jalan-jalan, wisata gitu udah. Nah, Iya. sisanya itu kan berbentuk harta. Ya kan, sisanya itu kan berbentuk harta, baik itu Oke. tabungan, mobil, properti itu sebenarnya sisa dari penghasilan yang kita miliki. Iya, oke, Nah, iya. makanya istilahnya kita menebus harta. Kalau memang harta yang kita peroleh dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak, itu nggak akan masalah. Tinggal dilakukan pembetulan. Tapi kalau kita selama ini melaporkan penghasilannya cuma 100 juta gitu. Nah, tapi ternyata tabungannya miliaran. Lah, berarti kan ini Iya, ada iya. dulu mungkin yang penghasilannya yang belum diungkap. Lah, makanya kita tidak akan mengenakan penghasilan kemarin, tapi cukup menebus hartanya. Oke, Istilahnya menebus iya. harta gitu. Iya. Bagaimana Pak caranya KP2KP atau pihak pajak ya untuk mengetahui bahwa harta tersebut belum tersentuh pajak. Nah, gini, makanya kita tiap tahun wajib pajak itu melaporkan SPT tahunan. Oke. Melaporkan SPT tahunan, membayar pajaknya itu dilakukan tiap tahun. Oke. Nah, kita akan membandingkan antara data yang kita miliki dengan pelaporan SPT tahunan. Kalau memang dikira itu wajar, berarti tidak apa-apa, Bu. Iya, tidak Enggak. apa-apa. Tapi iya. kalau ini di luar kewajaran, Di luar, iya. nah oke. itu baru kita pasti menyarankan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Gitu. Jadi tidak semuanya wajib pajak harus ikut, tidak. Tapi memang ini wajib pajak yang memang program ini memang ini memberikan kesempatan pada wajib pajak yang mungkin dulu kelewat gitu, bukan nganu sengaja, tapi memang kelewat nih gitu, karena kesibukan. Karena ragu-ragu bisa Pak. Karena Ragu-ragu, kelewat, Iya. pajaknya belum dibayar gitu Betul, lah. iya. Ternyata sekarang Direktorat Jenderal Pajak sudah mengetahui semua nih datanya. Wah, ternyata hartanya banyak nih. Nah, kita kalau memang daripada kita mereview lagi, melihat lagi pajak dari dulu, kita bayar lagi dari dulu terlalu banyak, makanya kita istilahnya ikut pengungkapan sukarela. Yang diungkap apa? Hartanya udah. Jadi kalau harta itu udah istilahnya udah sisa kan? Iya. Kalau penghasilan Artinya kelebihan dari kebutuhan. Iya, kebutuhan hidup ya. Iya, kebutuhan pokok. betul. yang udah dipakai piknik itu nggak dihitung gitu. Itu belum dihitung tuh ya. Iya, tapi Iya. karena harta Betul, itu betul. memang istilahnya sisa dari yang udah kita pakai, nah itu kita istilahnya kita ungkap, kita bayar pajaknya. Iya. Jadi sebenarnya ya Pak, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Apri, sebenarnya bukan hartanya yang bukan. jadi sasaran Bukan. PPS ini Penghasilan, ya. tetapi uang perolehan hasil orang, perolehan, Oke. perolehan. Kalau ini Pak,
berbicara program PPS ini Pak, manfaatnya apa aja sih? Ya, jadi manfaatnya apa aja sih dari mengikuti program PPS ini? Ini pinter sekali. Iya. Iya. Sampai program harus mengikuti program ini. Jadi apa sih emang manfaatnya nih? Jadi manfaatnya gini. Keuntungan bagi si wajib pajak Keuntungan wajib pajak yang pertama, tidak dilakukan pemeriksaan untuk perpajakan untuk tahun-tahun yang lalu. Jadi kita udah nggak akan mempermasalahkan lagi. Pertama udah nggak akan mempermasalahkan. Dulu penghasilan miliaran gitu, udah kita nggak mempermasalahkan. Yang lalu biar berlalu Bu ya. Istilahnya kayak udahlah yang lewat udah berlalu ya udah kita lupakan gitu. Asal udah mengikuti program ini, tidak dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun apa yang sudah lewat untuk yang ikuti program ini. Yang kedua, kita tidak akan mempermasalahkan harta itu diperoleh dari mana, sumber mana, kita nggak akan mempermasalahkan. Jadi tidak akan istilahnya dijadikan dasar untuk kalau dibaca undang-undangnya dijadikan dasar untuk penuntutan, penyelidikan. Nah itu jadi kita nggak akan istilahnya mencari tahu ini Bunda Nelly punya dari mana ya? Cuman penyiar radio gitu punya hammer 2 buting. Nah, ya kan jadi palu ya. Iya betul. Jadi itu nggak akan di mana. Yang ketiga yaitu terkait dengan tarif. Tarif. Jadi kalau gitu ikut pengungkapan ini tarifnya memang kalau yang dulu nggak ikut TA itu 14%. Nah, cuma kalau itu data itu tidak ditindaklanjuti dan jadi temuan pegawai pajak, data itu dianggap sebagai penghasilan. Umpama kita punya data itu 1 miliar, kita anggap penghasilan. Kalau di PPH tarifnya itu bisa sampai 30%. Kan lapisan, berlapis. Begitu bertingkat. Ya kan bertingkat. Jadi kalau yang 0 sampai kalau datanya cuma 50 juta ya berarti cuma 5%. Ya kan? Kalau datanya sampai 250 juta berarti kan ada yang 5%, ada yang 15%. Nah, kalau datanya ternyata 500 juta, ada yang kena 25%. Betul. Kalau sampai 1 miliar berarti datanya ada yang kena sampai 30%. Nah, makanya kan gitu. Makanya kalau ini pukul rata. Jadi berat banget ya. Betul. Kalau ini kan pukul rata udah 14%. Makanya wajib pajak ya ini memang untuk menjangkau memang yang wajib pajak yang memang besar. Termasuk sanksi denda juga. Iya, kalau di pemeriksaan itu kan masih ditambah sanksi lagi. Kan? Nah, kalau ini udah nggak ngelihat sanksinya. Jadi udah akan selesai, diperiksa gitu. secara keseluruhan ya kalau nanti tidak mengungkap ya secara sukarela, tidak masuk dalam pengungkapan sukarela ini, tapi ternyata ditemukan nanti ditemukan. Nah, akan diperiksa secara keseluruhan. Yang lalu tidak lagi, yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu akan kita ulangi lagi, ya seperti itu. Ngeyel tapi ya. Iya ngeyel. Maka sebenarnya ya para pendengar setia, kita sangat menghindari ya Pak adanya pemeriksaan ini karena kita tahu persis ketika dilakukan pemeriksaan itu tentu ya akan merembet ya kesalahan-kesalahan. Artinya kita bermasalah. Apalagi kita ibaratnya kan yang tidak terlalu pandai ya soal pajak. Nah tentu nanti ada yang akan tersimpangkan, ada apa ya? Karena kurang memahami juga. Itulah resikonya nanti. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, ya kan Pak ya, yang tadi targetnya cuman misalnya 1 miliar, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata banyak itu ya. Nah, jadi para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM, manfaatkan ya program PPS ini dengan sebaik-baiknya, karena ini tinggal menghitung hari sampai dengan tanggal 30 Juni. Dan manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya tadi luar biasa, kita tenang jadinya. Nah, kalau bahasa Banjarnya tidak diugai-ugai. Ugai-ugai. Kemudian juga tidak dipermasalahkan dari mana begitu ya Pak ya. Nah, coba kalau tidak nanti ikut PPS, nanti pertama akan diperiksa ya secara rinci, nanti pemeriksaannya yang lalu tetap ada, yang lalu tetap kita ulangi tetap ada ya. Kemudian dipermasalahkan dari mana asalnya gitu kan, asal muasal dari perolehannya. Nah,
Kemudian tarifnya juga nanti akan berjenjang sesuai dengan aturan yang berlaku ya Pak. Dari yang 5%, 15%, 25% sampai dengan 30% ya. Kalau pas kena 30% nanti kalikan aja kalau 1M 30% kan. Iya, agak gimana gitu ya menyerahkannya gitu. Iya, dengar M juga ngeri ya. Iya. Nah itu. Nah lalu saya ke Mbak Hairunisa nih, Mbak. Ini kan waktunya tinggal beberapa hari lagi ya. Iya. Nah lalu bagaimana nih upaya dari KP2KP sendiri untuk menjangkau atau menghimpun ya mereka-mereka yang menjadi sasaran kita? Iya, untuk dari KP2KP sendiri, ini kami ada juga mengadakan penyuluhan yang sifatnya itu one on one atau face to face, dalam artian langsung datang ke kantor. Oke. Empat mata ya? Iya, betul sekali, langsung berhadapan. Jadi kami hubungi, kami kirimkan surat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yap. Nah, nanti wajib pajak sasaran yang memang menerima surat itu nanti kami undang untuk datang ke kantor. Kami arahkan dan kami bantu untuk mengikuti program ini. Oke. Begitu. Oke, itu kan berarti bagi wajib pajak yang sudah terdata ya. Nah, lalu bagaimana bagi wajib pajak yang baru nih banyak nih OKB, orang kaya baru. Iya. Apakah bisa juga mengikuti PPS? Oh, bisa. Iya. Lalu upaya-upaya dari kantor pajak sendiri nih mengungkap, ini kan mereka ini diam-diam nih. Iya, tidak diketahui gitu kan, datanya belum ada di KP2KP. Nah, lalu pihak KP2KP sendiri untuk menjangkau mereka ini ya, agar tidak tersimpan gitu saja begitu. Iya, jadi untuk data-data itu sendiri karena sekarang kantor pajak itu bekerja sama ya Bunda sama instansi-instansi yang lain seperti yang Bapak bilang tadi, seperti bank, dealer, kantor tanah. Jadi meskipun mereka-mereka ini mungkin baru terdaftar, itu nanti akan tetap terbaca datanya di tempat kami. Jadi tidak ada yang namanya disembunyikan. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Seperti finance semuanya bekerja sama ya. Jadi ketahuan kalau blacklist ya. Iya. Betul. Iya, betul. Jadi nggak bisa minjem lagi. Iya. Jadi terjamin ya Mbak Hairunisa, terjamin berarti ya akan terlihat semua gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi ini dalam rangka nih kepada para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM, bagi Anda yang merasa masuk dalam kriteria yang nanti akan saya jelaskan nih kriteria wajib pajak ya, dengan segera memanfaatkan waktu beberapa hari lagi ya untuk masuk dalam program PPS. Jangan sampai nih kayak ada penelpon. Oke, baik, kita sapa penelpon dulu. Ya, halo, selamat pagi. Pagi Bu Nelly. Iya. Pagi, siap Bapak. Iya ya Bapak. Iya, sehat Pak ya? Sehat. Oke. Yang dari KP2P ini. Pasti yang dilihatnya yang baju hitam. Pasti yang dilihat yang baju hitam. Ini ada kerudung kuning bunga sebenarnya. Kan? Efeknya ke saya ya kalau bahasa Banjarnya ya. Untung saya di belakang kamera ya. Oke, silakan Pak Har. Kalau Iwan ini kan kada ada hantanya. Kada ada hantanya, dasar banget. Apalagi kalau sudah lawan dramernya. Nah, kamera. Iya. Oke, silakan Bapak. Jadi gini Pak, yang dari KP2P ya. KP2KP. 2KP, maaf. Orang desa jadi kada tahu. Baiklah. Oke. Kita tidak mau mendapatkan surat cinta Pak, begitu begitu. Karena menebar aja ya, menebar cinta. Menebar cinta. Ya itu begitu pahit kalau dicuekin itu Pak. Iya, betul. Ini terkait dengan pajak ini Pak, terkait dengan pajak. Kalau di desa-desa itu kan saya lihat yang istilahnya banyak punya kebun itu, banyak kebun sampai kadang-kadang sampai 100 hektar itu Pak. Memang dia notabene-nya kan dia bayar PBB Pak ya. Bayar PBB. Mungkin ada yang masuk dia bayar PBB dan mungkin ada juga tidak kan. Nah, sebenarnya itu lebih bisa digali lagi Pak. Saya ingin saran itu ada. Kadang-kadang mereka punya kebun sawit puluhan hektar, tidak punya PBB,
banyak bangunan kan itu. Betul. Nah, yang kedua terkait dengan hasilnya Pak, terkait dengan hasilnya itu kalau sekarang luar biasa itu Pak. Iya betul, karena harga lagi tinggi. Iya. Income per bulannya luar biasa. Luar biasa gitu. itu, Ya. betul. Nah, saya sering kali telepon itu kan saya titik beratkan ke fungsi pengawasan Pak, itu lebih fungsi ke pengawasan ya. Jadi supaya nanti kan regulasinya kan nilai uangnya pajak itu untuk pembangunan juga gitu kan. Ya, jadi itu aja Pak. Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sekali ya Pak Har. Terkadang ini apakah ini juga sudah terekam nih Pak bagi pemilik-pemilik kebun ya yang puluhan hektar gitu. Nah mungkin saja kebun itu kan bukan dibeli dari zaman sekarang gitu kan, udah lama gitu atau bahkan warisan gitu ya, mungkin di dalam temurun, iya di dalam SKPD atau instansi lintas sektor tuh tidak terekam begitu. Nah, lalu hasilnya juga yang sangat menggiurkan. Iya, titik liurnya. Iya, bagaimana nih Pak? Sudah terekam atau bagaimana? Terima kasih Pak Har atas informasinya. Jadi memang ini sebenarnya sudah mulai merambah, data kami udah mulai merambah ke sektor-sektor yang mungkin nggak kelihatan. Jadi kayak kemarin itu tahu-tahu daerah Bati-Bati, peternak gitu. Dapat surat. Iya, betul. Ternyata banyak waktu didatangi kita ngobrol gitu. Oh ternyata punya tanah di sini, punya tanah di sini. Ini untuk ternaknya, ini hasil ternaknya. Kobong ayam gitu ya. Ya ternyata banyak sekali gitu. Juga ada di daerah Jorong gitu kemarin. Itu nelayan. Dan ternyata nelayannya bukan nelayan biasa gitu. Iya, ternyata kapalnya. Nah, itu ternyata itu baru terungkap. Daerah Batu Ampar itu banyak kan perkebunan. Kemarin kita surati memang perkebunan. Jadi dari data penjualannya ke perusahaan itu akhirnya kita beberapa kita kirimkan surat cintanya gitu. Jadi memang sebenarnya udah mulai terdeteksi. Jadi nggak yang kelihatan ini berada gitu. Jadi ini sudah merambah tidak hanya di sektor-sektor yang kelihatan gitu, tapi sudah merambah ke ada ternyata peternak juga yang memang peternaknya besar gitu. Ternyata ada juga di nelayan. Ternyata waktu di ngobrol gini, ternyata nelayannya bukan nelayan biasa, nelayan yang memang juragannya nelayan. Punya kapal 6 ya. Jadi dari nelayan. Memang sudah mulai terdeteksi dan memang kita juga tidak nunggu dari kita menyurati, tapi kita berharapnya memang masyarakat mereka sendiri yang dengan sukarela paham ini ada program kami, program PPS kita perbaiki sama-sama. Memang tujuannya satu tadi yang disampaikan Pak Har, memang kita ingin pajak ini bisa meningkat, nanti kesejahteraannya pun meningkat masyarakat. Itu aja. Jadi memang tujuannya itu. Tujuannya biar nanti sama-sama, istilahnya gotong royong lah. Kalau kita yang menggotong banyak gitu kan, akan terasa ringan. Jadi yang gotong bisa petani juga ikut menggotong, nelayan juga ikut menggotong, gitu, peternak juga ikut menggotong gitu. Betul. Tapi memang dasarnya memang semuanya harus sukarela, ikhlas gitu ya Pak. Secara ikhlas. Jadi kalau di sini kan berelaan lah. Gitu. Jangan sampai ini untuk bayar pajak. Gitu. Jangan sampai ini pembayaran kewajiban kita untuk membayar pajak ini menjadi beban. Nah, kalau nanti ini menjadi beban Pak, maka ada kemungkinan kan kita kalau bahasa Banjarnya nih berdiam-diam aja dulu gitu ya. Kecuali nanti pihak pajak gitu ya, pihak KP2KP yang sudah mengirimkan surat cinta, itu pun kalau surat cinta hanya satu kali gitu, dianggap masih main-main aja gitu. Ini cintanya masih cinta monyet gitu ya. Namun jangan juga dianggap ekstrim ya kalau surat cinta ya. Jadi biasa aja kalau surat cinta kan berarti tanda cinta nih, ya udah kita datang. Saya diingatkan. Jadi ditanggapi gitu ya Pak, mohon dapat ditanggapi gitu apa-apa yang mungkin di dalam surat cinta itu yang tidak dimengerti ya. Nah, bisa ditanyakan kepada kantor KP2KP. Apa misalnya tarif pajaknya ketinggian atau apa gitu ya kan. Jadi jangan sampai didiamkan atau dicuekin gitu ya surat cinta yang sudah dikirim oleh Pak Aprianto.
Iya, kasihan banget nanti ya Pak Aprianto, berarti cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Betul sekali. Dia juga nggak sebanding juga dengan penghasilan Mbak membayar pajak itu ya, bukan sampai separuh, bukan juga ya. Jadi santai aja lah. Santai aja, iya. Kalau kita memang benar-benar tulus ya untuk sama-sama menggotong tadi ya, menggotong royongi pembangunan ini ya. Itu tidak akan menjadi beban karena masih banyak yang tertinggal. Iya, banyak sekali. Jadi dan kita sudah mulai sebenarnya kita sudah sosialisasi dari awal gitu kan. Dulu dari awal kita di radio Tuntun Pandang juga, terus kita lakukan di jalan-jalan kita membagi pamflet gitu. Lewat asosiasi juga kita sudah lakukan sosialisasi ini udah. Jadi kemarin dengan Ikatan Dokter Indonesia, dengan HIPMI gitu, dengan HIPMI nanti ini udah dijanjikan dengan asosiasi notaris gitu, dan kita mulai gencarkan dengan mungkin dengan surat dari kantor Banjarbaru dan juga ada SMS WA itu dari Banjarbaru. Jadi udah semua media sudah kita gunakan untuk sosialisasi ke masyarakat gitu. Iya. Lalu Mbak Hairunisa, dalam rangka kita bekerja sama ya dengan lembaga, instansi, perusahaan ya. Di luar sana gitu ya tentang daftar. Apakah kan biasanya begini ya, penghasilan orang kan kayak rahasia gitu ya. Iya. Nah, apakah ada kesulitan atau memang sudah ada MOU-nya atau memang para pemberi informasi itu udah diatur oleh undang-undang? Jadi tadi terkait penghasilan ya Bunda ya. Pemberitahuan penghasilan orang lain kan kepada kita gitu yang diminta oleh pajak. Oh gitu. Jadi dari pihak perusahaan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kan untuk penghasilan ini sendiri seperti yang Bapaknya bilang tadi, karena pertukaran datanya itu tadi melalui perbankan sekarang, jadi semuanya itu memang akhirnya terrecord Bunda. Jadi misal ada transaksi kan, misalnya dengan rekanan perusahaan, misalnya kayak mungkin kebun misalnya kayak sawit tadi ada transaksi dengan pihak perusahaan atau dengan pihak-pihak yang lain itu akan terekam tadi melalui nilai. Karena sekarang kan tidak jarang cash gitu ya. Jadi transfer gitu. Ya. Nah, yang saya maksud begini, biasanya penghasilan orang itu kan menjadi sebuah rahasia nih. Iya, saya aja kadang-kadang kita marah kan ya, kenapa sih diberitahukan gitu kan? Iya begitu kan ya. Nah, lalu sebagai dasar hukum. Jadi gini Bunda. Gitu, Jadi kalau bagi orang lain mungkin rahasia, saling rahasia. Tapi kalau bagi di petugas pajak, kami bisa membuka data penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Tapi memang sebatas di wilayah kami kerja. Nah, data-data tersebut didapat dari mana? Kalau kita bekerja, pemberi kerja itu pasti lapor ke kami. Oh, Bunda Nelly gajinya sekian. Bang Ferry ternyata diam ternyata. Ketahuan deh. Ketahuan sedikit maksudnya. Terus selain yang itu untuk yang pegawai. Jadi kalau pegawai, umpama dia bilang saya cuma pegawai pada satu di radio. Oh, ternyata nyambi juga di sana. Dapat penghasilan dari sana. Itu kita bisa tahu Bunda. Jadi asal memang pemberi kerjanya itu melaporkan. Jadi tapi memang di undang-undang pemberi kerja memang harus lapor terkait dengan penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, bisa ketahuan juga dari pembelian. Jadi bisa aja nih toko nih diam nggak lapor gitu. Tahu-tahu dia beli sebenarnya dari suppliernya banyak lah kan. Kita baru tahu sebenarnya dia harusnya omsetnya melebihi dari ini. Karena beli modalnya aja udah miliaran gitu. Berarti harusnya omsetnya juga miliaran gitu ya. Yang dihitung itu modal atau omsetnya Pak? Jadi nanti yang dihitung dari omset. Kalau memang pada dasarnya yang dikenakan adalah dari labanya. Kecuali memang memilih untuk tarif UMKM. Kalau tarif UMKM itu dari omset, tapi tarifnya pajaknya kecil 0,5%. Nah, selain itu juga dengan transaksi dengan perusahaan-perusahaan, misalnya misalnya sawit. Kita jual ke petani menjual ke perusahaan sawit. Biasanya pasti diminta
NPWP nicknya mana. Wah, iya, betul. terekamnya di situ ya, makanya Iya, tadi nyarinya nih terekamnya nih di mana. Jadi NPWP. Iya, adakah kemungkinan bocor di tengah jalan gitu. Jadi kan rekamannya. hati-hati juga buat Iya, masyarakat iya. nih. Jadi masyarakat jangan sampai seenaknya meminjamkan NPWP. Karena itu terrecord. Kadang kita pernah itu wajib pajak. Iya, betul. Loh, ini datanya besar gitu. Kok besar gitu ya, Dia padahal pinjam nggak orang gitu. merasa gitu. Iya. Terus saya coba kita ngobrol, gali, oh ternyata NPWP-nya dipinjamkan. Oh iya. Nah, orang memakai NPWP-nya dia, jadi terikut seolah-olah dia yang jualan. Betul. Nah, itu banyak itu yang terkait dengan sawit, terus jagung gitu. Oke. Nah, itu Iya, ternyata omsetnya memang perputaran uangnya itu tinggi gitu, Bunda. Nah, itu yang sebenarnya terrecord di kita. Dan saya sudah sampaikan ke masyarakat, ke wajib pajak bahwa sekarang Indonesia sudah mengarah ke negara maju. Semuanya pasti lebih transparan. Nah, makanya dengan adanya sudah lebih transparan, kita sudah harusnya lebih sadar. Oh, berarti kalau kayak gitu udahlah percuma. Saya mau diumpet-umpetin pun pasti ketahuan. Kecuali kalau Bunda simpen uangnya simpen di apa? Iya, simpen di tanah. Ya, di karung. Tapi kan saya selalu bilang ke wajib pajak gini, apakah kita bahagia kalau punya uang tapi nggak bisa kita gunakan? Ngapain? Cari ya. Terus ngapain kita nyari uang kalau kita nggak bisa gunakan? Itu manfaatkan. Jadi ya saya ya udah sekarang kita transparan aja. Kalau memang kita punya penghasilan lebih, berarti memang kita bayar pajak lebih, ya memang ya udah anggap aja ini kita sedekah lah ke negara. Iya, betul. Gitu. Dan nanti kan akan dikembalikan kepada pembangunan juga, dan kita juga akan ikut menikmati kan nanti. Iya, jalan yang sudah mulus, tinggal menggaspol. Iya, gitu. Touring ya. Iya, touring. Ini untuk lebih jelas untuk masyarakat nih, ini Pak. Apakah mungkin Pak, ini kan mungkin si wajib pajak ini dalam proses penyidikan Pak, dalam proses penyidikan atau dalam penyidikan pengungkapan ketidakbenaran datanya atau gimana. Jadi wah nih gua nih disidik nih, mendingan gua langsung ke PPS nih. Ya bisa Pak, bisa seperti ini Pak. Jadi daripada apakah dihentikan proses penyidikan itu Pak? Jadi gini, kalau sudah dalam proses pemeriksaan untuk yang program ini memang nggak bisa lagi ke PPS. Jadi kalau sudah istilahnya kalau udah terlambat gitu. Tapi kalau masih baru surat surat cinta gitu tadi memberitahukan Bang Ferry punya ini loh gitu. Nah, itu segera aja direspon. Karena kalau sudah masuk ke pemeriksaan, penyidikan itu udah nggak bisa. Nah, makanya sebelum masuk ke sana karena ini sifatnya sukarela, ayo dong kita respon gitu. Iya, gunakan waktu yang tinggal beberapa hari untuk merespon dengan sebaik-baiknya, dengan sukarela, namanya juga sukarela tadi ya. Jadi dengan penuh keikhlasan, kesadaran yang luar biasa ya dari wajib pajak ini sangat dituntut ya. Jangan terlambat. Iya, karena nanti ketika sudah dimulai diperiksa ya PPS sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Iya. Ya kali aja diberhentikan proses penyidikannya gitu. Tidak, enak aja. Masuk PPS aja dah. Oke, nah lalu Pak di Tanah Laut sendiri Pak, data yang sudah dikirimi surat cinta itu ada berapa persen yang sudah memberikan tanggapannya terhadap cinta pian itu? Jadi kalau yang kami kirimkan dari Banjarbaru itu ada sekitar 4.000-an wajib pajak. Itu 4.000-an wajib pajak yang sudah dikirimkan. Responnya udah lumayan tapi belum semuanya. Di atas 50% atau di bawah 50%? Masih di bawah sebenarnya. Di bawah, padahal waktunya udah tinggal beberapa ya. Masih di bawah itu. Jadi memang makanya kita gencarkan lagi. Kemarin awalnya kita kirim surat, terus ada sekitar 300 yang kembali pos. Berarti kembali pos itu berarti nggak nyampe kan? Nggak nyampe, iya. Itu ada 300-an yang kembali pos. Dari situ kita coba untuk kita kan data kami, kita ada data nomor HP, ada email. Kita coba menggunakan email. Kita WA di HP, SMS. Nah ini sudah mulai. Jadi sudah mulai
wajib pajak datang melihatkan ke kami ini bertanya gitu ya. Ini saya dapat SMS, dapat WA ini gimana tindak lanjutnya gitu. Udah ini sudah mulai terlihat di akhir-akhir periode PPS ini. Nah, ini dengan harapan dengan kami juga mengadakan di radio kembali untuk mengingatkan kembali. Iya, betul. Mumpung ini masih ada waktu. Masih ada waktu ya, jadi segera untuk merespon, menindaklanjuti ya Pak. Pemberitahuan ya, apakah itu pemberitahuan melalui surat, pemberitahuan melalui SMS ya, pemberitahuan melalui email dan lain-lain ya bagi para wajib pajak ya. Jadi segera untuk menindaklanjuti jika ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami ya bisa berkonsultasi dengan KP2KP ya. Jadi seperti itu sehingga program PPS ini tidak berlalu begitu saja. Iya, tidak berlalu begitu saja. Dan ini tidak akan ada selamanya kan Pak ya? Tahun depan masih ada lagi nggak? Tentu ya programnya ada ya. Iya. Jadi karena program ini kan memang program khusus ya. Jadi memang diatur di undang-undang. Bayangin kalau membuat program kayak gini harus minta persetujuan ke DPR. Iya. Jadi memang terakhir dulu 2016, sekarang ini ada lagi di 2022. Itulah kita nggak tahu kapan lagi itu. Iya betul ya. Ini kalau ibaratnya di mall itu sel besar-besaran. Iya. Udah mau tuh setiap hari ya, rugi dong mallnya. Iya. Nah makanya jadi ini sekali lagi kita himbau ya kepada para wajib pajak ya yang merasa memiliki masuk dalam kriteria yang tadi disebutkan oleh Pak Aprianto tadi ya. Nah, yang sudah mendapatkan pemberitahuan ya, segera. Bisa nggak Pak kita misalnya wajib pajak masuk dalam kriteria ini tetapi tidak mendapat pemberitahuan? Ada kemungkinan nggak gitu? Ada kemungkinan karena memang data yang masuk itu belum data semuanya. Jadi data yang Januari itu masuk itu ternyata berbeda dengan data April. Terakhir data yang masuk di DTCP itu data April itu lebih lengkap. Jadi saldo rekening juga lebih banyak. Jadi beberapa memang kami ini datanya sebelumnya nggak ada tapi ternyata sekarang muncul gitu. Nah memang ini memang di Direktorat Jenderal Pajak kan memang sedang mengintegrasikan sistem Bu. Jadi memang data-datanya mungkin belum masuk seluruhnya, tapi dari yang belum seluruhnya ini aja sudah memperlihatkan bahwa ternyata data ini memang besar gitu. Nah sebenarnya yang lebih tahu keadaannya wajib pajak sebenarnya wajib pajak sendiri. Iya. Yang tahu tabungannya kan wajib pajak sendiri. Yang tahu punya apa itu wajib pajak. Secara detailnya kan dia sendiri gitu ya. Mungkin dari kami hanya trigger ini harusnya ada transaksi kayak gini. Biasanya nanti wajib pajak baru mengungkapkan. Sebenarnya saya punya ini gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tapi kalau memang sudah terekam berarti Anda harus menindaklanjuti dan harus mengungkap secara keseluruhan. Iya, benar. Sukarela. Iya, sukarela ikhlas tadi ya. Karena begini, ada juga dulu pengalaman ya seorang pengusaha karena saking tidak ingin diketahui ya penghasilan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, uang disimpan di bawah tanah Pak. Jadi ada berangkas di dalam rumah itu ya. Jadi di ubin itu nanti dibuka ubinnya, ada berangkasnya di bawah situ. Ternyata ya makan rayap ya. Iya, ternyata setelah diungkap beberapa tahun uangnya dimakan rayap. Nah, baru ketahuan ternyata ditukar kan ke bank. Bank udah nggak berlaku. Iya, nggak berlaku. Nah, itu dia ya. Jadi jangan sampai tersia-siakan begitu ya. Tersia-siakan penghasilan kita ya, jerih payah kita begitu. Nah, dan kita juga ketika kita membayar atau memenuhi kewajiban-kewajiban kita ya sebagai warga negara, salah satunya tadi adalah kewajiban pajak, maka kita juga akan tenang. Nah, kita juga akan tenang, berusaha tenang, tidur tenang ya, jadi tidak ada mikir apa-apa gitu ya, tidak akan bakal diperiksa-periksa lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Baik para pendengar setia, kami undang kembali bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon kita di 0811 5012 304 ya. Hari ini masih ada beberapa waktu kesempatan kita untuk dapat berbincang-bincang mengenai program pengungkapan sukarela ini. Iya. Baik. Mungkin sedikit Pak. Kalau wajib pajak berbentuk CP Pak. Bagaimana ini? Apakah
CP kan bukan pribadi ya sebenarnya Pak. Jadi bagaimana terkait PPS ini? Iya, jadi memang di program PPS ini untuk CV, PT berbentuk badan itu hanya khusus yang dulu pernah ikut teks amnesti. Kalau enggak tidak. Nah, memang di PPS ini memfokuskan untuk yang orang pribadi. Nah, pada dasarnya harta yang punya CV pun kalau belum dilaporkan di CV-nya bisa dilaporkan oleh pemegang sahamnya yang punya pemiliknya. Jadi yang ikut ownernya bukan CV-nya. Jadi yang ikut PPS itu bukan CV-nya atau PT-nya tapi ownernya. Nah, ini kan ini sebenarnya ini hartanya PT atau CV. Tapi kan kalau belum dilaporkan di laporan keuangannya PT atau CV berarti itu milik ownernya. Makanya yang diharapkan ini ya termasuk owner ini, jadi pemilik perusahaan besar ini yang diharapkan untuk ikut gitu, untuk ikut PPS ini. Jadi nanti juga apalagi kalau PT CV itu berapapun nilainya saldonya itu pasti terrecord. Iya, betul. Oh iya. Nah, kemudian tadi kan harta yang ada ya yang terekam yang dipunyai. Nah, lalu dalam program PPS ini juga Pak, apakah juga nanti bisa terjadi pengurangan? Oh iya. Nah, terjadi pengurangan. Jadi ini yang sering keluhkan wajib pajak waktu datang ke kantor kami juga. Memang datanya besar Pak. Saya punya memang 3 miliar, tapi dari 3 miliar ini sebenarnya 2,5 miliarnya hutang. Gitu. Baru ngomong. Nah, nanti itu boleh Bu. Udah jadi dasar dari PPS ini adalah harta bersih. Harta bersih ini apa? Harta bersih ini berupa harta dikurangi dengan hutang. Jadi misalnya ini saya belum lapor nih. Mobil nih, tapi sebenarnya mobil ini kredit gitu. Itu jadi ya udah dikurangi kreditnya dulu gitu. Seumpama harganya 250 juta. Kreditnya 150, ya dikurangi dulu. Nah, baru sisanya itu diikutkan program ini. Begitu juga uang gitu. Kemarin juga ada itu. Uangnya banyak gitu. Tapi ternyata itu berupa pinjaman dari bank. Ya berarti dikurangi dulu pinjaman. Uang arisan ternyata. Iya. Begitu juga dengan tanah ya Pak ya. Tapi di tanah itu habis tanah itu kan dibangun bangunan. Jadi masukin PPS juga nih. Iya. Kayaknya ini curhat nih. Lagi bangun. Dulu tanahnya belinya kredit gitu loh. Tapi udah lunas tahun mungkin tahun sebelumnya dan belum masuk amnesti mungkin. Jadi PPS itu dibangun gedung di atas tanahnya tuh, jadi bisa ya dimasukin. Iya, jadi bisa. Jadi memang semua aset, jadi tidak terbatas di saldo rekening, bisa juga berupa alat transportasi, bisa itu bisa mobil, bisa truk, bisa alat berat, gitu. Bisa juga bentuknya tanah dan bangunan. Mungkin kan karena dulu kita usaha, ada yang tipe wajib pajak usaha nggak mau nyimpan uang banyak, Bunda. Jadi dibeliin tanah. Investasi ya. Wah, ternyata makanya setelah beberapa tahun ya bikin bedakan ya. Ternyata beberapa tahun begitu ya di wilayah itu gitu terjadi perkembangan yang luar biasa gitu kan, asalnya 3 bedakannya sekarang 5. Saling sikut kita nih ya. Ini ya. Nah, itu Pak keburukannya kalau nanti terungkap sukarela ini masih banyak yang mengungkap gitu. Jadi dan juga jadi karena ini sudah terbuka Bang Ferry. Jadi pernah pengalaman dulu. Nih kita cerita aja ya. Pengalaman dulu karena sudah terbuka semua wajib pajak, sebenarnya kita memanggil ini suaminya gitu. Kita panggil, Pak, ini ada data ikut gitu. Nah, ini cerita aja nih, ini buat guyon aja. Ternyata ke kantor pajak ngajak istri gitu. Ngajak istri, kita sampaikan, Pak, ini Pak, Bapak punya rumah di sini. Istrinya nih, tahu saya juga nih. Saya
Istrinya langsung ini bener nih ada rumah di sini. Iya. Kok selama ini saya nggak tahu. Saya cuma diam aja. Iya. Saya cuma aneh. Wah, diam aja nih. Tahu harusnya tahu gitu ke kantor pajak nggak? Langsung sukarela aja gitu. Belum ditanya juga isinya apa rumah itu ya. Siapa gitu loh. Nggak sampai ke sana. Siapa yang tinggal di sana gitu ya. Nah, Jadi, itu dia ini ya. untuk hanya guyon Iya, aja. iya. Tapi memang itu kenyataan. Iya. Siapa tahu nanti terjadi pada Anda gitu. Sekali ya. Jadi karena ini sudah mulai transparan gitu, Iya, makanya kita berharap wajib pajaknya sendiri yang sukarela mengungkapkan. Iya, betul. Mengungkapkan. Sebenarnya punyanya pemerintah kalau misalnya menjalankan program ini dengan cara paksaan juga bisa kan Pak ya? Bisa karena pemerintah kan punya kekuatan ya, punya kekuatan hukum betul. ya, punya Dasar ya. Iya, dasar yang kuat gitu ya. Tetapi tetap diserahkan kepada kesukarelaan, kesukarelaan masyarakat ya, khususnya para wajib pajak. Nah, jadi pemerintah sebenarnya dengan program PPS ini memberikan sinyal bahwa pemerintah percaya sekali gitu ya. Juga, nah, percaya sekali dengan para wajib pajak, peduli sekali dengan para wajib pajak. Lalu kenapa kita tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya seperti itu ya. Nah, jadi kita berharap ke depan dengan tinggal beberapa hari ini ya, para wajib pajak yang sudah mendapatkan pemberitahuan ya, agar segera merespon ya, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Aprianto dan Mbak Hairunisa, ini respon sampai dengan bulan kemarin itu masih 50%-an ya. Jadi yang lainnya kita harapkan segera ya untuk memberikan respon, paling tidak memberikan tanggapan ya, agar ini dapat di cover ya oleh KP2KP sebagai wajib pajak yang bijak. Betul sekali ya. Baik, iya. Waktu kebersamaan kita memang saya kalau berbicara soal pajak nih kan bayangannya nih angka-angka gitu ya. Kalau angka-angka memberikan harapan baru. Iya, memberikan harapan meskipun fisiknya tidak ada ya, tapi angkanya sudah memberikan semangat yang luar biasa. Ya, namun sayang sekali para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, waktu kebersamaan kita di Talkshow Tanah Laut Menyapa pagi hari ini sudah harus berakhir, dan itu tandanya kita harus mengakhiri dan undur pamit dari ruang dengar Anda. Namun sebelum kita berakhir, Pak Aprianto, untuk statement closingnya tentang program pengungkapan sukarela ini. Ya, terima kasih Bunda Nelly. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, para pendengar Radio Tuntung Pandang, bahwa memang program pengungkapan sukarela ini jangka waktunya sampai 30 Juni. Jadi diharapkan dari masyarakat bisa segera mengikuti kalau memang menginginkan fasilitas-fasilitas yang diberikan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau kita lebih sadar, lebih peduli dengan sukarela, diharapkan nanti akan menjadi meningkatkan penerimaan pajak. Dengan pajak yang kuat, Indonesia akan maju. Betul sekali. Oke, iya. Jangan hanya kita menuntut ya perbaikan sarana prasarana pada pemerintah, jalan tapi rusak, kita sendiri ini jalan rusak, memamai kan juga ya. Tapi kita sendiri tidak menjadi warga negara yang bijak dengan sukarela membayarkan pajaknya.